Halo semuanya, gue Dayat dan ini adalah pengalaman pertama kalinya gue nerbangin drone FPV yang rakitan. Nah, kalian yang DM di Instagram pada nanyain harganya berapa? Berikut rincian part-part yang harus dibeli. Yang pertama tentu ada quad atau drone-nya sendiri, pakai Gap RC Senelog 35 HD digital. By the way, drone FPV itu ada dua versi analog dan digital. Nah, karena gue mau gambarnya bagus ya pilihlah ini. Dan ini juga udah BNF alias Bind and Fly, udah kerakit dari pabrikan. Tinggal disetting dari Betaflight dan tinggal terbang. Ini drone tipenya Cinewhoops yang sangat disarankan untuk pemula karena sudah ada propeller guards-nya. Jadi lebih aman kalau crash. Speknya bisa pakai baterai 6S, baterai paling powerful. Lanjut VTX-nya atau video transmitter, modul buat nyambungin ke goggles atau kayak VR-nya gitu, pakai dari Kadek Vista dengan kamera Nebula Pro. Sedangkan untuk modul RX buat nyambungin ke remote pakai TBS Nano. Dan yang penting juga kalau drone ini bisa bawa action cam. Nah, untuk harganya ini aja, drone-nya aja 6.550.000 untuk versi digital. By the way, untuk versi analog dia lebih murah. Terus gue pakein GPS juga. Fungsinya buat apa? Fungsinya untuk GPS rescue atau RTH, balik ke tempat awal take off. GPS dari iFlight harganya 500.000. Ini menurut gue GPS penting sih. Jadi semisal kalau VTX-nya low sinyal, di remote-nya itu kalian bisa nyalain aja GPS rescue biar dia bisa balik ke titik awal. Lanjut, karena drone-nya digital, goggles-nya juga harus pakai yang digital. Ini goggles yang paling banyak dipakai dan still the king sampai sekarang, DJI Goggles V2. Harganya 7.100.000. Sudah di-upgrade antenanya pakai iFlight Crystal biar bisa terbang jauh. Harganya 900.000. Dan ganti strap yang bisa masukin baterai biar gak seliweran kemana-mana. Ini kabel dan baterainya karena cukup mengganggu sih. Jadi ditaruh di sini, ya udah dia kesimpan kayak gini. Pakai strapnya dari Etix, ini harganya 235.000. Dan juga ganti foam ya, karena foam bawaan gak nyaman dipakai, dia kayak leather gitu lah. Nah, kalau ini foamnya empuk. Pakai foam dari Newbie Drone, harganya 180.000. Welcome to Tango 2. Modul RX pakai TBS Nano, jadi remote controllernya pakai dari TBS juga. TBS Tango 2 Pro V3. Nah, ini yang V3 dia tuh throttle-nya bisa ditekuk kayak gini guys ya. Jadi kalau mau masuk tas gak harus dicopot, jadi tinggal ditekuk aja. Alasan pakai ini karena ya remote ini lumayan banyak dipakai sih karena bentuknya compact. Sebenarnya ngiler remote Radiomaster TX16S, tapi kata pilot nakal tempat gue settingin ini drone, remote itu kegedean dan berat. Jadi ya udah gue sebagai pemula nurut aja. Oh ya, by the way, kalau kalian mau rakit juga bisa langsung ke Pilot Nakal ya. Ada YouTube-nya, kepoin aja nama channelnya Pilot Nakal. Terus untuk baterai pakai CNHL 4S alias 4 sel 1500 mAh. Gue beli 2 biji, harga satu baterainya 300.000. Lebih murah jauh dibandingin baterai dari drone aerialnya DJI. Itu satu baterai bisa jutaan cuy. Ya, karena drone FPV itu emang nggak bisa terbang puluhan menit, jadi emang harus punya baterai minimal 2 biji dulu. Sisanya cicil-cicil aja nanti. Nah, walaupun spek ini drone 6S, baterai minimal yang bisa dipakai itu 4S. Jadi buat pemula pakai 4S dulu biar nggak kaget, karena power baterai dari 6S itu kencang banget. Sedangkan chargeran sendiri pakai smart charger dari ISDT 608AC, harganya 1 juta. Ini chargeran yang bisa auto detect tipe-tipe dari baterainya sendiri. Mau Lion atau Lipo dari 2S sampai 6S, bisa custom voltase juga dan lain-lain. Ya, namanya juga smart charger ya. Chargeran ini recommend walaupun mahal, anggap aja investasi sih, biar gak beli-beli lagi. Karena chargeran yang lebih murah itu dia kayak harus kompatibel sama baterainya gitu. Jadi kalau baterainya 4S kalau nggak salah harus pakai yang 4S juga. Jadi chargeran dari smart charger ini dia bisa langsung auto detect dan bisa kompatibel dengan banyak baterai yang beredar di luar sana. Oke, total semuanya sekitar 20.815.000. Lumayan tinggi untuk drone FPV-an. Tapi ini emang kelas yang paling oke lah bisa dibilang ya. Anggap aja partnya ini tuh investasi karena drone FPV itu rakitan. Jadi anggap aja sekali beli. Misal mau ganti drone atau quad ya, modulnya tinggal ngikutin aja dari goggles dan remote-nya yang udah kita punya gitu.
Sebenarnya kalau mau price budget bisa ambil versi analog, itu dia lebih murah, di bawah 10 jutaan udah bisa terbang. Bahkan 5 jutaan juga bisa dapat drone-drone micro atau biasa disebut drone micin. Tapi tips sebelum beli drone FPV, saran dari gue beli remote-nya aja dulu ya, bebas mau ILRS atau TBS. Terus belajar dari simulator, bisa pakai lift off atau uncrash. Downloadnya di Steam, dia ada kok. Gue juga kemarin sebelum ke FPV rakitan ya, belajarnya tuh dari simulator dulu. Karena sebelumnya gue udah beli pakai Avata kan. Kemarin gue beli drone DJI Avata dan beli remote controllernya juga. Itu DJI Remote Controller 2. Jadi ya gue belajarnya pakai remote yang itu. By the way, remote-nya beserta DJI Avata-nya juga mau gue jual sih. Jadi kalau minat bisa langsung komen aja di bawah. Dan inilah pengalaman terbangin drone FPV rakitan 2 bulan lalu. Biar videonya gak kepanjangan, gue bikin di video terpisah aja. Bisa kalian tonton di video selanjutnya atau bisa klik link yang ada di sini.